Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran produktif perbaikan bodi otomotif ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa dalam keadaan pandemi seperti ini, tak bosan-bosan saya selalu mengingatkan, selalu jaga kesehatan kalian ya. Taati protokol dari pemerintah, gunakan masker, selalu cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Oke, kita ke materi aja langsung untuk mempersingkat waktu, karena seperti biasa juga aplikasi yang saya gunakan memiliki batasan waktu juga ya, biar kalian saat saya mengupload ke YouTube juga kalian tidak dodos kuota ya, tidak rugi kalian. Oke, biar sama-sama enak ya. Langsung saja. Untuk materi kemarin kita sudah ya sedikit materi washer welder, dari mulai apa itu washer welder, macam-macam penarikan menggunakan washer welder itu apa ya, terus SOP-nya dari mulai menentukan area kerusakan, terus kemarin itu SOP penggunaan APD ya, alat pelindung diri, terus cara menyetel sampai cara penggunaan saat mereparasi menggunakan washer welder ya. Itu mungkin materi sedikit dari washer welder. Kurang lebihnya, kalau misalkan kurang, saya memberikan materi tentang washer welder ya, saya akan menyusul sedikit ya. Kalau misalkan sudah ya, mungkin kita lanjut ke materi yang lainnya ya. Oke, langsung saja. Untuk hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu reparasi panel menggunakan palu dan doli ya. Kalau kemarin kita menggunakan washer welder itu menggunakan mesin ya. Sistem mesinnya itu las, positif negatif tersambung, kemudian melelehkan washer, lalu lelehan dari washer itu nempel ke panel ya. Tapi untuk menggunakan palu dan doli itu manual sistemnya, dengan skill tangan kalian masing-masing ya. Oke, apa sih palu dan doli itu? Reparasi menggunakan palu doli itu apa? Jangan dulu ke situ ya. Kita mengenal dulu palu. Oke, palu itu apa? Nah, palu itu adalah alat bantu untuk memukul benda kerja yang aman. Konstruksinya terdiri dari kepala palu ya. Udah jelas, kalau misalkan palu nggak ada kepalanya ya buntung ya. Gagangnya doang berarti kalian pegang stick ya. Yang terpenting itu kepala palu yang keras, terbuat dari baja karbon. Kepala palu itu yang biasanya palunya tersedia atau kalian beli palu jadi ya. Standarisasi dari palu itu terbuat dari baja karbon ya. Tapi ringan gitu maksudnya ya. Tapi kuat juga gitu. Tersedia dalam beberapa ukuran, dari mulai 150 gram sampai dengan 1500 gram ya. Serta gagang yang disesuaikan dengan ukuran kepala palu. Jadi kalau misalkan kepalanya gede, ya pastinya gagangnya juga gede. Gak bakalan mungkin kalau misalkan kepalanya segede perep, ya gagangnya kecil segede entah ya, kalian juga tau lah ya. Intinya menyesuaikan.
Terus kepala palu terdiri dari dua permukaan, ya, yang bisa dipergunakan untuk memukul. Jadi kepala palu itu ada yang biasanya kalau kalian tahu, kepala palu itu yang kanan misalkan bulat ya untuk memukul, yang sebelahnya ada yang bisa nyongkel untuk nyongkel palu, untuk nyongkel paku ya. Terus ada yang biasanya runcing ya, ada yang biasanya pipih. Itu ada macam-macam kegunaannya. Jadi palu itu permukaannya dua ya. Semisal kampak kan, itu kampak juga sejenis palu. Yang sisi satu untuk memukul, sisi satu untuk memotong gitu ya. Nah itu jenis palu, kampak juga kalau kalian tahu. Oke lanjut. Nah tipe-tipe palu. Tipe-tipe palu itu dibagi menjadi dua. Secara garis besarnya aja ya, biar saya juga nggak ribet, kalian juga mudah memahami. Yang pertama palu model umum, ya, atau dalam bahasa lain saya ambil palu universal, ya. Palu model umum adalah palu yang bisa dipakai dan ditemui dalam suatu kegiatan, entah dalam proses konstruksi bangunan, bengkel, dan lain-lain. Ya, kalau palu universal itu atau palu model umum ya kalian sering jumpai, semisal yang saya tadi sempat sebutkan, yang satu palunya itu gagangnya nih di sini misalkan ya, ini untuk memukul, yang satunya untuk mencongkel paku. Nah itu adalah jenis palu umum yang sering kalian pakai, entah itu di konstruksi bangunan, bengkel. Nih bengkel ada palu karet, palu ini plastik. Nah ini masuknya kategori palu model umum gitu ya, dan lain-lain ya. Kalian juga mungkin tahulah palu-palu model umum seperti apa. Nah ini kalian perhatikan nih, saya ambil contoh 3 aja dulu ya. Nih ntar PR untuk kalian lah di tugas ataupun di Google Form. Saya akan menyuruh kalian mencari jenis-jenis model palu umum ya. Apa aja? Cari sebanyak-banyaknya. Yang pertama palu model ujung bulat atau ball pen. Nih seperti ini. Nih ini namanya palu model ujung bulat atau ball pen. Nih jadi palu tersebut memiliki dua sisi atau dua kepala, yang satu untuk memukul, yang satu ini biasanya dipergunakan untuk memukul juga, tapi untuk ngamimitian lah, mun bahasa Sundanya mah ngamimitian. Ketika kalian mau mukul, misalkan mau maku ya, pakunya itu kalian nyoledat terus nih. Tempat yang kalian mau pasang paku tersebut, kalian pukul dulu menggunakan balpennya ini ya. Sebenarnya sampai kentob terus dipasang paku. Biasanya seperti itu, setahu saya ya. Karena saya juga jarang sih menggunakan palu seperti ini ya. Biasanya seperti itu ya. Terus yang kedua, palu plastik nih. Biasanya ditemui di bengkel. Gunanya ini biasanya untuk memasang blok, terus memukul benda-benda yang rapuh, misalkan ya blok mesin, terus mukul baut supaya tidak aus atau tidak rusak konstruksinya ya. Ini menggunakan palu plastik. Kalau misalkan menggunakan palu ini, yang ada ntar bloknya pecah dong ya. Jadi menggunakan palu plastik ya. Terus yang ketiga palu karet. Nih palu karet udah jelas, kepalanya terbuat dari karet. Gunanya apa? Sama aja, biasanya digunakan untuk ini nih, di bengkel lah ya. Kalau di bangunan
Kayaknya gak mungkin, saya juga belum pernah tukang bangunan menggunakan palu karet. Kalau palu kayu sama aja bentuknya seperti ini, cuman bedanya kalau ini kan palu karet, ininya karet, kalau kayu ininya kayu. Ya, tujuannya untuk apa kalau palu kayu? Kalau palu kayu biasanya untuk membentuk ataupun menimpah lah ya, seperti itu. Itu ya, itu tipe-tipe palu model umum atau palu universal. Ya, ntar kalian carilah sebanyak-banyaknya model-model palu universal. Oke, yang kedua palu khusus. Nih, palu khusus. Anak body biasanya harus tahu nih, anak body palu khusus ya. Oke, palu khusus dibuat untuk penggunaan khusus, misalnya perbaikan bodi kendaraan untuk menempa, meratakan plat, atau membentuk plat. Palu khusus pekerjaan bodi mempunyai bentuk dan ukuran yang lebih beragam. Biasanya palu bentuk tertentu digunakan bersama-sama dengan doli. Jadi palu khusus itu dipergunakan khusus. Misalkan nih, tiga palu ini ya, ini khusus untuk perbaikan bodi kendaraan. Pak, bisa nggak palu ini nih, misalkan pick hammer digunakan untuk memukul paku? Emang bisa, tapi sayang ke palunya. Nih, permukaan palu ini kan halus, terus didesain sedemikian rupa untuk memperbaiki panel bodi permukaannya. Jadi kalau misalkan dipakai untuk memukul paku, yang ada ntar palunya yang rusak ya. Jadi ini mah palu yang khusus gitu kalau menurut standarisasinya. Tapi beda lain cerita kalau misalkan orang-orang kita ya, palu kampak aja kita pakai malu. Terus palu jenis apa kita pakai maku atau yang lainnya ya. Tapi kalau secara teknik ya, secara teknik itu palu khusus ya dibuat untuk perbaikan bodi kendaraan, untuk menempa, meratakan plat atau membentuk plat. Nih ya, contoh kecil nih 3 ini. Banyak sih palu khusus juga, semisal pick hammer. Nah, pick hammer ini ada kan ya. Terus apalagi ya, palu yang ujungnya runcing ini gak ada permukaan yang seperti ini, tapi runcing malah palunya. Ada, ntar PR lagi untuk kalian ya. Nih shrinking hammer, nih bumping hammer ya. Kalian dipahami nih ya, dipahami. Nah, saya sedikit menjelaskan lagi untuk palu-palu di sini. Nih, ini namanya shrinking hammer ya, palu shrinking hammer. Tujuannya untuk apa? Shrinking itu harusnya kita mempelajari shrinking dulu untuk tahu fungsi dari palu ini ya. Tapi gak apa-apa lah, ini untuk pengetahuan untuk kalian. Shrinking itu kalau kalian pernah lihat bodi mobil ada yang tektokan, kalau misalkan dipencet ngebeletuk ya, atau mental lagi. Nah, itu dipanaskan. Ntar kan bodi itu kalau cara memperbaikinya kan itu dipanaskan, terus didinginkan langsung disemprot. Ada yang didinginkan langsung disemprot, ada yang langsung dibanjur ke air ya, disiram. Lalu dipalu nih menggunakan palu shrinking hammer. Nih, bedanya permukaannya memiliki tekstur. Ini tujuan tekstur ini yaitu untuk memperkeras panel tersebut yang tadinya mulur, dihajar oleh palu ini supaya pori-porinya itu padat kembali. Maksudnya itu seperti itu ya. Jadi desain dari palu ini yaitu tujuannya untuk itu ya. Terus ini yang kedua ada pick hammer. Pick hammer itu untuk menghaluskan. Kalau misalkan kalian udah mereparasi satu panel bodi menggunakan palu dan doli ya, sorry. Nah, fungsi dari palu ini yaitu untuk
menghaluskan. Ya,